setiap penebusan pupuk subsidi diwajibkan, Pak, diwajibkan anggota itu untuk foto. Dan sini saya tegaskan, saya selaku penyuluh sini, Pak, seandainya anggota itu tidak mau foto, ya Pak ya, tidak mau, saya yakinkan tahun depan tidak dapat pupuk, Pak. Ada 7 menteri, rapat 7 menteri itu yang membackup ini. Salah satunya Pak Amran, tahu Pak Amran ya, menteri kita, menteri pertanian. Menteri pertanian yang ikut membackup Koperasi Merah Putih ini, karena tujuan Koperasi Merah Putih utamanya adalah untuk menciptakan ketahanan pangan. Assalamualaikum Sobat Tani Indonesia. Berjumpa kembali dengan kami penyuluh pertanian BPP Kecamatan Tulang Bawang Tengah dalam kegiatan penyuluhan seputar penembusan pupuk bersubsidi dan sosialisasi Koperasi Merah Putih di kelompok tani tunas remaja Tiuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Saya sebagai pembawa acara untuk menyebarkan bacakan acara yang akan kita laksanakan di malam hari ini, yaitu satu pembukaan, terus yang kedua sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma Koperasi Desa Merah Putih saya dalam hari ini, yaitu Bapak Wali dan kepada pengurus kelompok tani remaja yang saya hormati. Yang pertama kita bahas masalah pupuk dulu, yaitu dalam hal ini kita sudah melakukan penebusan pupuk, yang mana dalam penebusan itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Tadi siang kami sudah konfirmasi atau sudah ngomong-ngomong kalau saya malam hari ini kumpulan nanti saya bahas masalah foto, bagaimana kalau foto nanti kita laksanakan secara bersama-sama, ternyata tidak bisa, waktunya malah bisa dipanjang sampai bulan 9 nanti. Itu wajib masalah foto nanti ya. Kalau bapak-bapak yang sudah mengambil pupuk kemudian nggak mau foto. Nah, kemudian yang kedua yaitu sosialisasi masalah Koperasi Desa Merah Putih yang sudah digembor-gemborkan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo. Acara berikutnya yaitu sambutan dari PPL Bapak Supriyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
yang kami hormati operasi aktif dari bapak-bapak anggota kelompok kami yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa hadir di kediaman pengurus kelompok kami dengan sengaja tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan kedua kalinya sholawat dan salam kepada kita sampaikan keadaan yang diagung Muhammad SAW yang dan menginginkan sabdanya di karena saya penyuluh di sini, Pak, kita akan menyampaikan permasalahan masalah pupuk kita tadi, Pak. Pak Daliki mengatakan itu aturan baku, Pak, bahwasanya setiap penebusan pupuk subsidi diwajibkan, Pak, diwajibkan anggota itu untuk foto. Dan sini saya tegaskan, saya selaku penyuluh sini, Pak, seandainya anggota itu tidak mau foto, ya Pak ya, tidak mau, saya yakinkan tahun depan tidak dapat pupuk, Pak, akan saya hapus dari simultan, karena itu nanti akan merepotkan ke semuanya, Pak, dari kelompok repot, kios repot, kayak Pak Andi ini selaku tim perpal, itu nanti akan repot, kabupaten juga repot, semuanya repot, hanya memikirkan 1-2 orang yang tidak mau foto. Mengingat saat ini musim gaduh, kesediaan air juga kurang, Pak. Sini kan giliran ya, Pak, ya, Mas Yanda. Air itu masih digilir kan, Pak? Belum, sementara belum, masih bersyukur, Pak. Saya nyawa di Dayamuni sudah digilir, Pak. 4 hari gilir, 4 hari mati. Tolong di tanaman sampean ini nanti hati-hati. Yang pertama, di musim ini akan meledak tikus, ya kan? Tolong, Pak, mulai saat ini misalnya keracunan, pengomposan itu dilakukan. Terus yang kedua, Pak, itu nanti ulat akan meledak musim ini, sundep itu nanti akan meledak gitu. Terus yang ketiga, kemungkinan nanti ngereng, Pak. Ngereng ini kemungkinan karena curah hujan seperti ini, hujan panas ini akan meledak gitu nanti. Dan kami sampaikan ke bapak-bapak sekalian, seandainya di areal pertanaman bapak-bapak sekalian itu nanti ada masalah, Pak, tolong hubungi ketuanya, Pak. Apa keluhannya, Pak? Nanti Pak Dalikin akan menyampaikan ke saya turun ke lapangan, Pak. Ini instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia yang disitu menginstruksikan kepada Menteri, kalau nggak salah itu 7 menteri, termasuk Menteri Pertanian, Pak. Dalam hal ini tujuan koperasi ini adalah untuk ketahanan pangan. Kalau dulu koperasi itu adalah soko guru perekonomian, Pak. Makanya yang namanya soko guru fondasi itu akan dibangun di zamannya Pak Prabowo itu dari bawah. Mudah-mudahan kalau fondasinya ini kuat, perekonomian nanti ya akan kuat. Otomatis kalau dengan itu sudah terbentuk, kesejahteraan daripada petani yang ada di Indonesia sana ini ya mungkin akan lebih baik. Tapi pun Lampung tapi pun sama-sama yang kami hormati Pak Polper Supriyono, Pak. Supriyono, Mas Supri. Ini anak saya itu udah lupa saya itu. Saya dulu Bapak kan dari SMK dulu. Bapak-bapak anggota kelompok tani. Saya lupa namanya, Pak. Biar fokus. Dulu saya sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah kita ini sekarang sedang gencar-gencarnya untuk bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ini, ingin supaya ekonomi ini tumbuh dari desa. Ya sekarang ini kan kalau kita ini banyak sekarang ini hanya bantuan-bantuan dari pusat.
hanya bantuan, tapi sifatnya bantuan yang sebentar hilang, dapat bantuan 300.000, 600.000 sampai pasar di pipi hidang untuk kehidupannya dan nggak ada. Itu sifatnya sebenarnya kurang bagus, kurang efektif kalau untuk kehidupan. Kalau untuk hanya sekitar berapa bulan sekali dapat bantuan dari pemerintah, ya kan? Nah, sekarang yang paling penting sebenarnya kita ini dibantu usaha kita, kegiatan-kegiatan kita ini, kita petani, ya, kalau bisa kegiatan-kegiatan itu tuh di backup sama pemerintah, dibantu. Ada kelompok tani, kan, ada serpuk dan sebagainya. Ini pemerintah sedang menggulirkan sekarang ini di Pak Prabowo ini sokok gurunya ekonomi Indonesia ini pada masa Pak Hatta pertama dulu itu adalah koperasi. Kepala Tio kita ini semangat banget, dia cepet banget menangkap itu. Terbentuk pertama sekali. Tadi saya juga kemarin saya dipanggil sama Kadis Koperindak. Mungkin kita ini jadi pionir pertama koperasi Desa Merah Putih Pulau Menjana. Kita udah beres semua, administrasi, kantor, badan hukum sudah selesai kita. Udah mulai juga merekrut anggota ini. Tujuannya apa? Saya mungkin nggak, kalau saya putar videonya mungkin bukan saya ngomong, tapi saya sampaikan aja karena kita putar videonya. Kata ada 7 menteri, rapat 7 menteri itu yang membackup ini. Salah satunya Pak Amran, tahu Pak Amran ya? Menteri kita, Menteri Pertanian. Yang ikut membackup Koperasi Merah Putih ini, karena tujuan Koperasi Merah Putih utamanya adalah untuk menciptakan ketahanan pangan. Ketuanya dilatih, ya, bagian keuangan dilatih, diberi bimbingan, diingatkan supaya jangan koperasi tadi, ya, tidak merasin anggota, dikasih arahan-arahan. Bulan Oktober mulai start. Untuk penambahan modal koperasi ini adalah modal kemandirian di simpanan pokok simpanan wajib. Nanti ada pemerintah menyiapkan plafon, bukan bantuan. Plafon yang dengan bunganya rendah, jasanya rendah, yang bisa kita gunakan untuk pengembangan usaha koperasi ini. Kalau operasi ini bisa berhasil, menguntungkan, yang untung juga anggota. Kita harus yakin dulu pemerintah ini, nggak mungkin pemerintah ini mau menyengsarakan kita. Makanya kita ikuti, mudah-mudahan di program ini akan berjalan, tapi kita mulai dari kita. Sedang melaksanakan marketing kelompok tani remaja, dan malam ini kita membahas satu yaitu permasalahan penebusan subsidi, yang kedua yaitu sosialisasi koperasi merah putih sekalian 8 yang juga hadir pengurus koperasi merah putih saat ini sedang melakukan Terima kasih kepada BPL kita, yaitu Bapak Sugiono, yang telah membimbing dan membina kelompok tani tunas remaja. Dalam hal ini ya, kelompok tani tanpa beliau ini, tanpa BPL, terus terang ya petani kita ini minim pengalaman. Jadi selama ini telah dibimbing kepada Bapak Sugiono, ya sudah ada ketingkatan dan kemajuan, maka saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju lagi kelompok tani kita. Dan ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Bahrudin sebagai Ketua Koperasi Desa Merah Putih Pulau Kencana. Dalam ini, dalam sosialisasinya ya berjalan lancar, ya sukses, banyak yang mengikutinya, berpartisipasinya sangat tinggi sekali. Ya, saya demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman atau anggota kami kelompok tani remaja. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan lancar, koperasi kita ini
bisa meningkatkan kesejahteraan petani di Bulung Kencana. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan ini kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.